Wahyu pasal 14. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Matius pasal 27. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.